Bayangkan sebuah malam sunyi. Seorang anak kecil berdiri di lorong gelap, tubuhnya gemetar, matanya mencari-cari. Tapi sebelum suara apapun terdengar, sebelum sesuatu benar-benar terjadi, anjing peliharaan di rumah itu sudah lebih dulu menggonggong. Seolah-olah ia bisa merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan cahaya, tapi rasa takut. Sahabat Tripiner, pernahkah kau merasa tiba-tiba ikut tegang ketika seseorang di dekatmu sedang cemas? Atau tiba-tiba tubuhmu merinding ketika orang di sampingmu ketakutan, padahal ia tak mengucapkan satu kata pun? Seolah ada bahasa tak kasat mata yang merambat melalui udara, langsung masuk ke dalam pori-pori tubuh kita. Inilah pertanyaan besar. Apakah tubuh manusia benar-benar bisa mencium rasa takut orang lain? Bahasa rahasia tubuh, ilmu pengetahuan menyebutnya sinyal kimia yang keluar dari tubuh manusia ketika sedang mengalami emosi tertentu. Ketika kita takut, tubuh melepaskan zat kimia melalui keringat, napas, bahkan kulit. Zat itu tak berwarna, tak berbau secara sadar, namun hidung manusia dalam kesunyian biologisnya bisa mendeteksinya. Bayangkan, sahabat Tripiner, tubuh kita ternyata adalah penyair yang diam-diam mengirim pesan. Pesan itu bukan lewat kata, bukan lewat tulisan, melainkan lewat aroma tak kasat mata. Sebuah puisi kimia yang dibaca oleh indera manusia lain tanpa kita sadari. Eksperimen ilmiah yang mengejutkan. Para ilmuwan pernah melakukan sebuah percobaan. Mereka mengumpulkan dua kelompok orang. Kelompok pertama diminta menonton film horor yang membuat jantung mereka berlari kencang. Kelompok kedua diminta menonton film komedi yang membuat tawa pecah. Kemudian, keringat dari kedua kelompok itu dikumpulkan dan diberikan kepada sukarelawan lain untuk dicium. Apa yang terjadi? Mereka yang mencium keringat dari kelompok takut ikut menunjukkan ekspresi wajah ketakutan. Mata mereka membesar, alis terangkat, napas menahan. Sementara yang mencium keringat dari kelompok tawa ikut tersenyum, bahkan sebelum mereka tahu alasannya. Sahabat Tripiner, ini artinya tubuh manusia benar-benar bisa menularkan rasa takut tanpa kata, tanpa suara, tanpa sentuhan. Mengapa Allah memberi kita kemampuan ini? Dalam sejarah panjang manusia, bertahan hidup adalah hukum utama. Jika satu orang di antara nenek moyang kita merasa takut karena melihat harimau, sinyal kimia dari tubuhnya menyebar ke orang lain, lalu seketika semua siap berlari. Rasa takut itu menular, bukan karena kelemahan, tetapi karena ia adalah alarm bersama. Sebuah bahasa purba yang menyelamatkan kehidupan. Bayangkan, sebuah hutan gelap ribuan tahun lalu. Seorang manusia melihat bayangan misterius di antara pepohonan. Ia takut, dan tubuhnya mengirim sinyal. Teman-temannya yang belum melihat apapun ikut merasa gelisah. Detik berikutnya, seluruh kelompok siap berlari. Begitulah rasa takut menyelamatkan spesies kita. Ketakutan ternyata bukan sekadar luka di hati. Ia adalah jembatan komunikasi yang tak kasat mata. Rasa takut bukan hanya milik diri sendiri, melainkan milik bersama. Ketika engkau gemetar, tubuhmu berbisik pada orang lain. Aku butuh kau waspada. Dan orang lain, meski tanpa kata, mendengar bisikan itu. Seolah-olah, sahabat Tripiner, kita semua adalah senar biola yang bergetar bersama. Satu getaran ketakutan menular menjadi simfoni yang bergema di banyak jiwa. Ilmu psikologi menjelaskan, psikolog menemukan bahwa manusia punya apa yang disebut mirror neuron sel otak cermin. Neuron-neuron ini menyala ketika kita melihat ekspresi orang lain. Ketika melihat wajah ketakutan, otak kita ikut menyalakan lampu ketakutan dalam diri kita. Itulah mengapa melihat seseorang gemetar bisa membuat kita ikut merasa dingin. Dan inilah harmoni misterius tubuh manusia. Bau kimia dari keringat, tambah ekspresi wajah, tambah bahasa tubuh, bersatu menjadi sinyal kompleks. Otak kita membacanya, dan kita ikut larut dalam emosi itu. Bahaya dari rasa takut yang menular. Namun, sahabat Tripiner, bahasa kimia ini tak selalu menyelamatkan. Kadang, ia juga bisa menghancurkan. Bayangkan sebuah kerumunan orang. Seseorang panik. Tubuhnya mengirim sinyal takut, orang lain merasakan, lalu ikut panik. Dalam sekejap, kepanikan itu menjalar, menjadi histeria massal, seperti api kecil yang berubah menjadi kebakaran besar. Sejarah mencatat, banyak tragedi terjadi bukan karena ancaman nyata, tetapi karena rasa takut yang menular tanpa kendali. Tubuh manusia yang seharusnya menyelamatkan, berubah menjadi pemicu bencana. Lalu, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa rasa takut bukan hanya urusan pribadi. Ketika kita takut,
tubuh kita berbicara pada orang lain. Ketika kita tenang, tubuh kita juga menenangkan orang lain. Inilah kekuatan yang sering kita lupakan, bahwa keheningan tubuh, cara kita bernapas, bahkan detak jantung kita, bisa memengaruhi orang di sekitar. Sahabat Tripiner, bukankah ini indah sekaligus menakutkan? Kita saling terhubung. Bukan hanya lewat kata, tapi lewat napas, lewat aroma, lewat getaran halus yang tak terlihat. Jadi, benarkah tubuh manusia bisa mencium rasa takut orang lain? Ilmu pengetahuan menjawab, ya, tubuh kita adalah puisi berjalan. Ia menulis kata-kata tanpa tinta, menyebarkan makna tanpa suara. Dan setiap kali kita takut, kita sedang menulis pesan rahasia pada udara yang dibaca oleh orang lain tanpa sadar. Nah, sahabat Tripiner, bukankah ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri? Ketakutanmu bisa menjadi ketakutanku, ketenanganmu bisa menjadi ketenanganku. Dan dalam bisikan sunyi tubuh manusia, kita saling menjaga untuk tetap hidup.